Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haji Pamungkas, NPM 19.1.1.02.0187. Dan saya Fajar Jaya Dinika, NPM 19.1.03.0199. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai definisi routing, analogi routing, tujuan dan manfaat routing, serta jenis-jenis routing, serta cara kerja dalam masing-masing jenis routing. Definisi routing. Routing adalah proses pemindahan paket data dari sumber ke destinasinya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Tentunya yang paling terkenal adalah routing untuk packet switching network, yaitu digunakan untuk internet. Untuk routing internet dibutuhkan sebuah alat yang bernama router. Nah, pasti kamu tidak asing lagi dengan alat ini. Routing merupakan fitur utama internet, jadi tanpanya perangkatmu tidak akan dapat berselancar di internet. Router yang digunakan untuk proses routing akan memiliki path atau jalur khusus untuk paket data IP, Internet Protokolmu, sehingga ia dapat mencapai tujuan. Mencontohkan proses routing seperti gambar di bawah ini. 2. Analogi routing. Diperlukan adanya router untuk melakukan routing di dalam jaringan, di mana router membutuhkan informasi sebagai berikut. 1. Alamat tujuan atau destinasi address. Tujuan atau alamat item yang akan di-routing. 2. Mengenal sumber informasi dari mana sumber router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. 3. Menemukan rute-rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. 4. Pemilihan rute-rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. 5. Menjaga informasi routing, suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. Analogi. Misalkan kita berada pada persimpangan jalan, mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan atau router, seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari, agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya, polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP, yang memiliki jarak paling jauh 30 hop atau simpangan. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau SPF. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA, jadi akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia. Ini disebut BGP. Silahkan Fajar. Tujuan dan manfaat. Merutekan paket atau informasi, sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Artinya, apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berbeda di network yang berbeda. Router digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang berbeda, atau seperti halnya untuk menghubungkan segmen jaringan IP dengan segmen jaringan IPX. Secara umum, router lebih cerdas dibandingkan dengan bridge jaringan. Selain itu, dapat meningkatkan bandwidth jaringan, mengingat router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. Prinsip dan cara kerja routing. Proses routing yang dilakukan sebuah router menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang bisa dilalui sebuah paket data supaya bisa mencapai tujuan akhirnya. Bisa diumpamakan bahwa routing table ini seperti jalur kereta dengan stasiun-stasiun di dalamnya. Penumpang adalah paket data yang harus naik kereta ke stasiun tertentu untuk sampai ke tujuan akhir. Ketika sebuah router mendapatkan paket, perangkat ini langsung mengecek kemana tujuan akhirnya. Jenis-jenis routing. 1. Static routing. Static routing adalah jenis routing yang routingnya ditambahkan secara manual ke routing table. Kelebihan dari tipe routing ini yaitu keamanan yang lebih tinggi.
Pasalnya hanya administrator saja yang bisa memberi akses pada network untuk proses routing. Selain itu, tidak diperlukan penggunaan bandwidth dari router ke router. Sayangnya untuk jaringan yang besar, tipe routing ini sulit digunakan karena prosesnya yang masih manual. Yang kedua, default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Router ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Yang ketiga, dynamic routing. Dynamic routing adalah proses yang otomatis. Rute ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Keuntungan dari tipe routing ini tentunya yaitu kemudahan konfigurasinya karena otomatis. Selain itu, pemilihan jalur atau rute juga jadi lebih efektif. Hanya saja, bandwidth yang lebih besar dibutuhkan dan keamanannya lebih rendah dibanding static routing. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.